Sekarang kita coba memanggil metode bergerak dari kelas mobil. Kita buat objeknya dengan nama mobil titik bergerak. Nah, di sini kita coba panggil. Ya, kendaraan bergerak, kemudian bagian bawahnya mobil bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Yudi Rahmanto pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video kita sebelumnya mengenai polimorfisme atau bentuk banyak, di mana fokus video hari ini adalah membahas mengenai penggunaan atau implementasi polimorfisme di teori yang kedua, yaitu overriding. Sebelum kita masuk ke slide lebih dalam, untuk langkah awal saya akan jelaskan dulu mengenai apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, mahasiswa harus mampu memahami konsep polimorfisme, terutama overriding. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus mampu mempraktekkan bagaimana penerapan konsep overriding dalam bahasa pemrograman Java. Baik, sedikit mengulas apa itu polimorfisme. Kita sudah bahas pada video sebelumnya, polimorfisme memiliki definisi yaitu bentuk banyak. Yang di sini kita artikan bentuk banyak adalah dalam sisi metodenya. Nah, dengan bentuk banyak ini, kita sudah bahas di video sebelumnya yaitu mengenai overloading. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai overriding-nya. Apa itu overriding? Nah, overriding jika didefinisikan adalah di mana suatu subclass metode ya yang ada pada subclass itu memodifikasi metode dari superclassnya. Jadi di situ ada metode yang sama antara superclass dengan subclass, namun nanti dimodifikasi oleh subclass tersebut. Dari definisi ini artinya kita tahu penggunaan overriding itu akan bisa dilaksanakan atau dilakukan untuk kelas yang memiliki pewarisan, ya karena di sini ada kelas turunan subclass. Sebenarnya apa tujuan overriding? Mengapa subclass harus memodifikasi superclass? Biasanya tujuan overriding di sini adalah di mana ada subclass, ya metode subclass itu memiliki tingkah laku yang lebih daripada metode superclassnya. Ya, atau kalau bisa dibahasakan dengan bahasa lain, menspesifikan tingkah laku dari subclass tersebut. Nah, itu tujuan dari overriding. Nah, sama seperti overloading. Overriding juga memiliki ketentuan. Ya, pada saat kondisi seperti apa overriding bisa dikerjakan. Nah, di sini pertama adalah metode harus memiliki nama yang sama. Jadi antara metode superclass dengan metode pada subclass harus memiliki nama yang sama. Nah, kemudian harus memiliki parameter yang sama. Di sini bedanya antara overload dengan overriding. Pada saat kita belajar overloading, parameter harus berbeda. Sedangkan pada saat kita belajar overriding, parameter harus sama. Dan return type-nya pun juga harus sama. Jadi jika kita simpulkan artinya keseluruhan dari nama, parameter, dan return type untuk overriding itu semua harus sama. Antara superclass dengan subclassnya. Ya, dari definisi dan teori tadi saya rasa bisa dipahami apa itu konsep overriding. Ya, pada sesi berikutnya kita akan coba mempraktekkan bagaimana penerapan overriding menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana penerapan overriding menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk langkah awal, silakan Anda buka aplikasi NetBeans. Ya, jika sudah terbuka, kita akan memulai membuat proyek yang baru. Di sini kita akan buat proyek baru dengan cara file, kemudian new project.
Ya, kita pilih Java, Java Application. Untuk nama projectnya kita bisa beri nama belajar overriding. Ya, project location silakan dicari folder Anda masing-masing. Dan untuk create main class, kita hilangkan dulu checklist create main class-nya karena kita akan buat kelas sendiri. Baik, sudah terbentuk projectnya belajar overriding. Kita akan mulai. Kita akan membuat dulu beberapa kelas yang akan menerapkan pewarisan nantinya, sehingga kita membutuhkan minimal ada 2 kelas. Nah, di sini kita akan buat sekitar 4 kelas. Untuk kelas yang pertama, silakan klik kanan source package, pilih new, kemudian pilih Java class. Kita beri nama kelasnya kendaraan, kemudian finish. Ya, saya hapus beberapa bagian yang tidak diperlukan. Public class kendaraan. Baik, tidak banyak yang saya akan berikan di kelas kendaraan. Kita hanya akan berikan satu buah metode. Ya, di sini metodenya bergerak. Public void bergerak, di mana kelas kendaraan ini memiliki sebuah metode bergerak bersifat publik yang jika dipanggil akan menampilkan teks kendaraan bergerak. Ya, jadi ini adalah sebuah metode di kelas kendaraan. Nah, kelas kendaraan ini akan saya buat menjadi sebuah superclass. Artinya, akan ada beberapa kelas tambahan yang akan menjadi subkelasnya. Kita buat kelas berikutnya. Klik kanan, kemudian new, Java class. Kendaraan itu kalau super, artinya kalau subkelasnya kita bisa buat beberapa kendaraan ya, seperti mobil, ya nama kelasnya, finish. Saya hapus beberapa bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita buat lagi sebuah kelas motor. Klik kanan, new, Java class. Kelas name-nya motor. Kemudian klik lagi tombol finish. Ya. Saya akan mulai dari kelas mobil. Kelas mobil ini akan saya buat menjadi subkelas dari kelas kendaraan. Artinya akan ada penerapan pewarisan di sini dengan menambahkan kata kunci extend, kemudian dari kelas kendaraan. Ya, secara tidak langsung dengan adanya extend di sini, kelas mobil merupakan subkelas dari kelas kendaraan. Berikutnya, kita akan coba terapkan overriding-nya. Secara teori, overriding tadi memodifikasi metode dari superclass yang dilakukan oleh subclass. Kelas mobil akan memiliki metode dengan nama yang sama. Public void bergerak. Ya. Kemudian di sini kita akan memodifikasi isinya. Kalau tadi tidak dimodifikasi, jika kita panggil metode bergerak ya dari kelas mobil, pasti yang akan tampil adalah kendaraan bergerak. Namun, mobil di sini ingin memodifikasi agar teks yang tampil bukan kendaraan bergerak, namun mobil bergerak. Artinya, teksnya harus kita rubah menjadi mobil bergerak. Yang barusan kita lakukan ini adalah penerapan overriding, di mana syarat pertama adalah nama metode harus sama antara subclass dan superclass. Ya, bergerak, di sini pun bergerak. Return type sama, nah namun yang membedakan adalah di sini isi dari metodenya. Jadi inilah yang dikatakan memodifikasi metode superclass. Baik, kita lakukan hal yang sama untuk kelas motor. Motor akan memodifikasi public void bergerak.
Ya. Kemudian kita beri isinya adalah motor bergerak. Ya, ini pun penerapan overriding. Namun tadi kita sempat lupa, kalau seperti ini belum overriding ya, kecuali kita berikan extend dulu di bagian kelas motornya, kendaraan. Ya, biasanya ada tanda seperti ini override ya, overriding dari metode superclass. Baik, kita akan coba memanggil beberapa metode tadi dari main class, sehingga kita buat dulu sebuah kelas baru lagi. Klik kanan new Java main class, kita beri nama main kendaraan, kemudian finish. Kita hapus beberapa bagian yang tidak diperlukan. Ya, kita mulai dari sini. Kita akan coba panggil metode bergerak dari kelas kendaraan. Kita akan buat dulu objeknya, kendaraan. Ya. Kita panggil metode bergerak, kendaraan titik bergerak. Jika kita running, yang tampil di sini adalah kendaraan bergerak, ya, karena jelas metode bergeraknya kita ambil dari kelas kendaraan. Sekarang kita coba memanggil metode bergerak dari kelas mobil. Mobil, kita buat objeknya dengan nama mobil. Mobil titik bergerak. Nah, di sini kita coba panggil. Ya. Kendaraan bergerak, kemudian bagian bawahnya mobil bergerak. Sudah terlihat bahwa metode yang sama, namun memiliki isi yang berbeda karena proses modifikasi tadi atau overriding. Baik, kita selesaikan dulu untuk yang motor. Kita buat objek motor. Kemudian motor bergerak. Ya, kita running lagi. Ya, motor bergerak. Ya, jadi ini beberapa contoh yang dapat kita coba praktekkan bagaimana menerapkan konsep overriding menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, tadi saya sempat bilang, jika salah satu kelas ini tidak memodifikasi, ya, misalkan contoh di sini untuk yang mobil, saya hapus overriding-nya. Jadi mobil ini tidak memodifikasi metode bergerak. Apa yang akan terjadi? Kita lihat di main kendaraan, tidak ada error karena di sini proses pewarisannya masih tetap berjalan. Namun jika kita run, ya, yang tadinya di sini adalah mobil bergerak, namun secara default dia akan mengikuti superclass-nya, yaitu kendaraan bergerak. Ya. Semoga bisa dipahami ya beberapa praktek dasar ini mengenai overriding sehingga Anda bisa membuat program ya dengan membuat sebuah metode yang dapat dimodifikasi oleh sub-sub kelasnya. Baik, cukup untuk video pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya ya masih dengan membahas mengenai polimorfisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.